surga. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Halo Kids, jumpa lagi di Ibadah Anugerah Kids pada hari ini bersama Kak Puji. Nah, Kids, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, di sini Kak Puji punya puzzle. Siapa yang di sini yang suka main puzzle ya di rumah ya? Wah, pasti banyak ya yang suka ya. Nah, kalau kita lihat puzzle seperti ini, Kids, kita nggak tahu nih ya, ini gambarnya tentang apa sampai kita membuat puzzle-nya. Oleh karena itu, yuk kita akan bikin puzzle-nya. Semoga Kak Puji bisa selesai dengan cepat. Ya, kalau Kak Puji biasanya kalau bikin puzzle, Kak Puji cari yang pojok-pojok terlebih dahulu nih. Nah, ini yang pojok-pojok kayaknya bisa kita masukin. Oh, ini Kak Puji udah ketemu temennya. Nah, Kids, akhirnya selesai juga. Nah, Kids, ketika potongan-potongan puzzle-nya tersebar, kita tidak bisa melihat bagaimana semuanya saling terhubung atau gambar apa yang terbentuk. Setelah potongan tersebut disusun, kita dapat melihat gambarnya. Ya, nah, Kids, terkadang kita tidak dapat melihat gambaran besar dari peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana semuanya saling terhubung sesuai dengan rencananya yang sempurna. Hari ini kita akan melihat bagaimana seorang pria bernama Yusuf mengalami banyak kesulitan. Tetapi Allah mengendalikan segalanya. Allah selalu bersama Yusuf dan memberkati dia. Allah memiliki gambaran yang lebih besar untuk hidup Yusuf dan dia menggunakan Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang. Yakub menetap di tanah Kanaan, tempat ayahnya Ishak dan kakeknya Abraham pernah menetap. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, tetapi Yusuf adalah anak kesayangannya. Yakub membuat jubah khusus untuk Yusuf dan semua saudara-saudara Yusuf iri dan membencinya. Kemudian Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya beberapa mimpi yang dia alami. Dalam mimpi-mimpi itu, saudara-saudaranya, ayahnya, dan ibunya bersujud kepadanya. Hal ini membuat saudara-saudaranya semakin membencinya. Suatu hari, saudara-saudaranya memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka menjualnya kepada orang yang membawanya ke Mesir, di mana dia menjadi hamba di rumah seorang pria bernama Potifar. Yusuf melayani tuannya, Potifar, dengan baik, dan Potifar menempatkan dia sebagai pengawas atas segala miliknya. Suatu hari, istri Potifar berbohong tentang Yusuf, menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Saat Yusuf di penjara, dia bertemu dengan seorang pria yang pernah menjadi juru minum Firaun, raja Mesir. Pria itu menceritakan kepada Yusuf tentang mimpi aneh yang dia alami. Allah memberi Yusuf kemampuan untuk memahami arti mimpi tersebut. Penjaga gelas itu akan segera dibebaskan dari penjara dan melayani Firaun lagi. Hal itu terjadi persis seperti yang Yusuf katakan. Kemudian Firaun memiliki beberapa mimpi aneh. Dalam satu mimpi, 7 sapi yang sehat dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan sakit. Dalam mimpi lain, 7 tangkai gandum yang kurus menelan 7 tangkai gandum yang sehat. Penjaga gelas itu menyuruh Firaun memanggil Yusuf. Dengan pertolongan Allah, Yusuf menjelaskan kepada Firaun arti mimpi-mimpi itu. Akan ada 7 tahun panen yang melimpah di atas negeri itu, diikuti oleh 7 tahun kelaparan, ketika tidak ada makanan yang tumbuh. Firaun menjadi sangat terkesan sehingga ia menempatkan Yusuf sebagai penguasa atas segala sesuatu di Mesir. Ketika kelaparan datang, ayah dan saudara-saudara Yusuf tidak memiliki makanan untuk dimakan. Mereka pergi ke Mesir untuk meminta gandum. Ketika mereka pertama kali melihat Yusuf, mereka tidak mengenali dia. Lalu Yusuf memberitahu saudara-saudaranya siapa dia. Saudara mereka yang telah dijual sebagai budak. Saudara-saudara Yusuf takut Yusuf akan marah kepada mereka. Tetapi Yusuf berkata, "Kalian merencanakan kejahatan kepadaku, tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan agar banyak orang diselamatkan." Ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup Yusuf, Allah memiliki rencana yang baik. Hal-hal buruk juga terjadi pada hidup Yesus. Yesus tidak pernah berdosa, tetapi dia ditangkap, dipukuli, dan dibunuh di kayu salib. Hal-hal ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, agar orang-orang dapat diselamatkan dari dosa dan kematian melalui hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus.
Kids, bagian firman Tuhan tadi diambil dari kitab Kejadian pasal 37, 39 sampai 46 dan 50. Kids, ingat kan mimpi-mimpi yang membuat saudara-saudaranya Yusuf marah? Lalu apa ya yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepadanya? Betul kids, mereka menjualnya menjadi budak di Mesir. Mereka memiliki rencana jahat, tetapi Allah bersama dengan Yusuf. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, Allah tetap bersama dia. Dan Yusuf ditempatkan sebagai pengawas di rumah Potifar. Namun, istri Potifar memiliki rencana jahat terhadap Yusuf. Apa ya yang dilakukan Potifar terhadap Yusuf? Ya, betul kids, dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Namun, meskipun istri Potifar melakukan hal yang jahat, tidak ada yang dapat menghentikan rencana Allah kids. Karena Allah mengendalikan segala sesuatu di surga dan di bumi. Tidak ada yang di luar rencana baik Allah. Allah selalu bersama Yusuf dan memberkati dia. Di penjara, Allah menempatkan Yusuf sebagai pengawas penjara. Bagaimana ya Yusuf bisa keluar dari penjara? Betul kids, Allah memberi Yusuf kemampuan untuk mengartikan mimpi. Ketika Firaun bermimpi, juru minum ingat Yusuf dan membawanya kepada Firaun. Yusuf membantu Firaun memahami cara menyelamatkan orang-orang pada masa ketika mereka tidak akan memiliki makanan. Kids, semua kejahatan yang menimpa Yusuf digunakan Allah untuk kebaikan. Allah menyelamatkan Yusuf dan keluarganya, dan banyak juga orang lain diselamatkan. Bahkan ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup Yusuf, Allah tetap memiliki rencana yang baik. Hal-hal buruk juga terjadi pada Yesus. Yesus tidak pernah berdosa, tetapi dia ditangkap, dia dipukuli, dan dibunuh di kayu salib. Hal-hal itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi Kapuji dan juga bagi Kids. Agar orang-orang dapat diselamatkan dari dosa dan kematian melalui hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kids, Allah selalu bersama Yusuf karena Allah bersama Yusuf dan bekerja untuk kebaikannya, Yusuf dapat menyelamatkan orang dari kelaparan. Demikian halnya dengan iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita harapan hidup bersama Allah selamanya. Apakah kamu telah percaya pada Yesus? Apakah kamu juga memiliki harapan hidup bersama Allah selamanya? Yusuf memaafkan saudara-saudaranya meskipun mereka telah melakukan hal-hal yang mengerikan kepadanya. Rencana Allah lebih besar daripada kesalahan saudara-saudara Yusuf. Yusuf tahu bahwa Allah yang mengendalikan segalanya dan menggunakan hal-hal buruk yang terjadi padanya untuk kemuliaan Allah. Allah juga memiliki rencana untuk menggunakan hidup Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang. Tetapi Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk menawarkan keselamatan kepada seluruh dunia melalui anaknya, yaitu Yesus. Kita hidup di masa yang penuh dosa dan kita akan menghadapi masa-masa sulit. Tetapi Allah lebih besar dari kuasa dosa. Dia mengutus anaknya Yesus untuk mati di kayu salib agar kita dapat bebas dari kuasa dosa dan menemukan pengampunan. Amin. Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar bagaimana Allah memiliki rencana yang baik di balik segala sesuatu kejadian buruk yang ditimpakan kepada Yusuf. Kami juga belajar bahwa Tuhan Yesus juga melakukan atau merasakan hal-hal tersebut demi menebus setiap dosa kami. Tuhan, mungkin kami tidak tahu ada hal-hal buruk apa yang akan terjadi di depan kami. Atau mungkin kami sedang mengalami hal-hal buruk dalam hidup kami. Tapi kami tetap percaya Tuhan, setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup kami, Allah izinkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Dan biarlah kami boleh terus percaya, dan kami boleh terus mengingat bahwa Yesus juga sudah mengalami hal yang sama seperti kami dan boleh menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.